Ya Pak ya, ingat Allah titipkan nikmat adalah untuk dibagi-bagi kepada makhluknya yang membutuhkan. Jangan dengan titipan nikmat yang diberikan kepada kita lantas membuat kita sombong dan berbangga diri seakan-akan nikmat itu karena hasil jerih kita. Enggak, tanpa ada campur tangan dari Allah, demi Allah kita nggak akan dapatkan itu semua. Maka sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya harta kita, maka manfaatkan itu sebagai jalan ibadah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Uripe manungsa kaya lampu teplok bahan bakar minyak. Nek wis minyak entek, tanpa diembus lampune bakal mati. Maka selagi lampu itu masih menyala, napas itu masih ada, jantung itu masih berdetak, teruslah berbuat kebaikan, manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar apa? Nikmat itu kita manfaatkan jadi kebaikan, kebaikan itu akan bernilai doa, doa itulah yang akan merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, saudara. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwala. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Iki bengi luar biasa ya. Jalan ini ditutup demi acara malam hari ini menandakan kesungguhan kita kalau kita cinta sama baginda Nabi. Betul? Ya orang cinta mungkin sampai besok nang dalan dari. Ya Pak ya. Ini karena cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya hari ini kita berusaha menyenangkan hati Rasulullah dengan kita duduk bersama dalam majelis ilmu merajuk ukhuwah insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu sing padha hadir iki kabeh wong wedok sing salehah. Wong tua sing salehah. Para istri sing berbakti karo bojone. Iki kok meneng kabeh rondo piye kowe iki? Iki rondo kabeh kok iki. Mudah yang hadir ini adalah para istri yang berbakti kepada suaminya. Amin. Amin ya Allah. Di luar biasa ya Bu. Aku seakan-akan mengikuti keseruan, tapi tenang. Ya benar Bu. Mandi aja Bu. Setengah luru baru sampai di Kuala Namu. Jam 4 mau nang Medan. Iki bengi nang kene. Aku nek gak mikir sesuk angsuran jatuh tempo gak teko.
luar biasa ya. Jadi Ustaz capek-capek Bu, serius makin tambah capek. Delok ibu-ibu sing jago mangarep malah sing lemu-lemu karo sing tua-tua. Iku sing lemu-lemu metengi sing ngguri. Enggak masuk ngene lomba. Lomba ngguri lomba. Ustaz, apa kau ngejek kami yang tua-tuanya? Kau bilang kami yang tua-tua ini sengaja di depan ya? Oh, memang benar sengaja diletak di depan. Kenapa Ustaz? Supaya jadi peringatan untukmu. Hari ini kau masih muda, hari ini kau masih tegak berdiri, hari ini suaramu masih lantang, tapi nanti cari suatu saat kau bakal tua macam kami. Kan kira-kira menurut Toba? Ya kan bahkan dia waktu lagi nggak langsung ini modeli kan Pak? Ya kan pernah nom dia kan? Waktu nom dia ya Allah kulitnya si kencang kayak lengkong yang dipejet ya Allah mubur-mubur kan? Coba saya gigi ini pejet, waduh orang balik-balik. 10 minggu baru mundur itu kan musim panasnya musim mendung terus nggak mendung. Insya Allah yang hadir ini semua sehat amin. Sehat Pak. Terhormat dan yang termulia para alim ulama asatidz, para mu'alim wa mu'alimah, para masyaikh, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama dengan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Guru-guru kita senantiasa diberikan Allah penjagaan dan perlindungan dimanapun mereka berada, amin. Kalau mau kampungmu berkah, kalau mau kampungmu jauh dari riba, kalau mau kampungmu orang-orang yang gak terikut kepada hal-hal yang meresahkan masyarakat, termasuk hutang piutang riba, hormati para ulama. Guru-guru kita, ustaz-ustaz yang kampung ini hormati, muliakan. Kenapa? Tanpa mereka kita nggak akan paham dengan yang namanya agama. Kan kasihan gitu Pak. Sampai yang sing sepori, kades itu yang mikir mau coba kan sampai kalau sama mau kades betul. Sampai impus mikir mau organik sampai sakit. Maka muliakan ulama. Kenapa harus muliakan ulama besar? Kalau ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kau muliakan ulama, maka sama dengan engkau memuliakan Nabi Bapak. Kalau sudah kita muliakan guru-guru kita, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kita. Amin. Jadi, maka itu kewer-kewer kan. Saya Pak Kereta juga kan. Saya nggak teko pintu ngarep, kue teko pintu buri kan. Ngono kan? Dari dicegahan pintu buri kowe metu teko pintu anak warung buri dicoba kowe berpikir sudah metu. Boleh itu Ustaz, haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haram Ustaz, haram. Mampus betul. Enggak peduli aku orang. Yang penting itu saya tak sampai bener kok. Arek kowe terima apa ora terima terserah. Ya aku diundang nantinya kalau kau nyampe mesin benar kok. Iya kok ya? Ya terima. Tapi Ustaz kok kasar? Ini gayaku. Ya ada sing lembut-lembut, sing umur 87 buat seru. Uang ceramah kita keras saja kadang-kadang nggak didengar, apalagi kita lembut-lembut, alah makin dipijak awalnya. Nggak benar Pak ya? Karena luar biasa kalau hati-hati, jangan sampai terjerat riba, nggak akan ada yang namanya keberkahan dalam hidup. Maksud udah nggak usah tengok-tengokan kau udah, nggak usah dengar kau kalah, kau pun juga nggak usah tengok-tengokan. Udah tengok aku aja. Ini malam Senin, besok Senin jam 9 itu kumpulan makan lagi. Bisa kok tonggo apa kelakuan kayak sampean begitu. Ini nggak usah banyak kita. Lebih bagus sedikit tapi barokah daripada banyak jauh dari keberkahan Allah. Gak akan nikmat hidup ini. Turun itu gak akan nikmat. Kelisihan, makan murah pengen apa? Ada riba yang di belakang. Jadi guys, yang jawab nih guys. Gak usah celingak-celinguk gue. Kita tanggung jawab kades guys, bagaimana caranya menertibkan masyarakat tuh. Bikin nggak ngeri jadi kades. Terhormat Bapak Kepala Desa Bogor. Ayolah desa itu lah Luar biasa Pak Kades ya, sehat-sehat Pak Kades.
Kita berdoa semoga Pak Kades diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di kampung ini. Terhormat Dindaku, Ketua Panitia Remaja Masjid, luar biasa kau Dik, luar biasa kau Bang. Di malam yang mengisi acaranya semua muda-muda, MC-nya anak muda, yang main hadroh anak muda, koriknya masih muda, ustadznya masih muda. Giliran Kades, ini sih gak rusak ini. Tua dewe kok nekatnya maju. Ya, ini luar biasa. Aku tengok bajumu kompak. Tadi saya ngomong-ngomong ini bajumu kompak semua, dari mana belinya? Dikasih Kades. Tidak Ustaz, parah gue desa. Jadi dari mana? Kami rewang tak rewang. Makanya kalau aku begitu takut, ini kompak kabel tapi baju rewang itu semua. Ustaz kamu kita yang sing kecilan, yang sing kegedean kan. Ya, luar biasa. Adinda Remaja Masjid, tapi itu semua tidak terlepas pasti dari dukungan pemerintah desa, betul? Kalau nggak ada Pak Kades nggak jalan juga itu, ya kan? Terhormat Bapak Babin Kamtipmas, selamat sehat Pak. Terhormat Abang Anda Babin bisa sampai dulu ini, yang si tolongmu si tolong. Nanti kayak tahun dia senior, dia jenior ini. Sehat Pak Babin ya. Kalau sudah ada Pak Babin Kamtipmas, Babin saya insya Allah kampung bakal aman, amin. Tadi beliau baru curhat, baru ngobrol. Kalau beliau baru membubarkan geng motor ya Pak Kades ya. Tolong dengar, ini bukan hanya tugas para Babin Kamtipmas dan Babinsa saja, bukan tugas Pak Kades saja, ini tugas semua masyarakat Bapak Ibu. Kalau cuma Pak Kades, Babin Kamtipmas sama Babinsa saja yang bekerja, gak akan habis itu semua. Makanya tugasmu selaku orang tua hari ini apa? Awasi anak-anakmu, tengok pergaulannya, jangan sampai anakmu terjerumus kepada pergaulan yang condong kepada dekadensi moral. Apa dekadensi moral itu Ustaz? Dekadensi moral itu artinya kemerosotan moral. Hati-hati ya Bu, kasihan bapak-bapak apa yang dibantu ya, yoyo ya. Yang hormat, semuanya sing betul. Kadus, coba. Ini kadus saya. Di baju putih kadus. Insya Allah. Terus kadus. Oh kompak baju hitam putih memang kadus. Tidak cocok. Ya saya Pak Kadus ya. Jadi kadus harus amanah. Jangan jadi kadus kita nggak amanah. Ini kadang ada kadus nggak amanah. Data bantuan yang dapat keluarganya semua. Aku cerita kadus sana ya. Entekku, menjadi orang ini. Cuman kan kadus sono kalau kadus ini ada bintek serupa bareng itu masalahnya. Ini saya Pak Kadus ya, seorang mana? Bang siapa yang mengundang saya di telepon saya? Ketua BKM, orang tuaku, sampingnya Pak Kades, saya sehat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya. Hadir semua hari ini kita berdoa. Mudah-mudahan yang hadirnya orang-orang yang dapat barokah, pulangnya dapat pahala. Amin. Jadi hadroh, Masya Allah, luar biasa. Ya, nggak usah kita cekek aneh gue. Biasa ya. Nggak usah rebutan, sitok, nggak usah rebutan mana. Sudah coba deh, saya kalau masih ngomong bujuk tangan. Mama orang penting. Ayo ngaji ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat. Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Betul? Orang yang hidup pasti diuji oleh Allah. Manusia yang hidup pasti diuji oleh Allah. Itu pasti. Wong urip diuji karo Gusti Allah, nek gak gelem diuji karo urip, selesai. Simpel tak? Iya apa ya? Orang hidup pasti diuji, kalau nggak mau diuji nggak usah hidup. Rumus Pak. Kenapa manusia hidup itu diuji? Karena memang itu janjinya Gusti Allah. Apa kata Allah? Enggak usah dimarah hujan. Harus ketemu kan nangis jangan. Dilarang dari sama itu lah kelakuannya bapak Indian ngomong nangis jangan. Nah anak pecicilan berarti dia bapak pecicilan berarti jangan mas. Jangan mas. Tekan ujung terus terus. Kalau ada anak-anak yang recok di masjid Pak BKM, ini pesan Pak BKM.
Kalau ada anak-anak yang recok di masjid, yang berisik di majelis ilmu, jangan kau marah. Kenapa Ustaz? Karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, beliau mengatakan, anak-anak yang recok di masjid, anak-anak yang berisik bermain di majelis ilmu, itu tandanya malaikat gembira. Iki kecil itu malaikat namping, nggak usah dimarah. Nggak usah mau marah, begitu, nek pas mau marah, rupanya jemaah ini malaikat Israel kan dicekek lah. Jangan. Kalau nggak dimatiin itu dia sama. Nggak boleh dibentak-bentak, jangan. Hei, duduk! Itu nggak boleh. Itu contoh, itu contoh. Itu contoh. Enggak mau kan nggak jago, lu kan jago. Jangan dibentak, kenapa malaikat? Yang mau itu contoh ya yuk, itu nggak boleh gini. Maka itu adegan berbahaya. Ya, maka PPKM kalau ada anak-anak yang di masjid itu tandanya para malaikat sedang gembira, nggak usah marah. Karena kalau anak-anak yang berisi di masjid nggak marah, bukan sampai ini bakalannya akan mati. Siapa yang akan mengisi masjid kalau anak-anak yang sudah kenal dengan masjid kita mereka? Jangan dimarah, karena mereka generasi penerus kita. Pak Imam kan nggak bakal selawasi urip terus kok, bakal mati kok. Kalau saat itu ada imam sudah mati, aku mau memikir bocahmu imam. Jadi kalau anak-anak berisik di masjid, yang salah sebenarnya bukan anak-anaknya, tapi yang salah siapa Pak? Siapa yang salah Pak? Kamu. Tahu. Jadi baca ini wong ini pasti cukup sekali wae mengganggu percaya ini semua. Enggak peduli kok patah tubuh hilang berganti. Usah undang saya lagi cukup sekali aja. Oke, no problem. Sebulan dari pemerintah apa lo saat isi ceramah meneh. Ngomongnya tak bilang undang meneh. Saya ngomong ngono, wong wis ninggal kata. Makanya mereka nggak belum cepat ninggal, rasanya aneh. Saya salah kita Pak wong tua. Dan salah kita Bu, kenapa? Kadang-kadang kita sebagai orang tua tahunya cuma ngomong tapi payah untuk melakoni apa yang kita perintahkan sama kita. Orang tua tahunya cuma merintah tapi payah mengamalkan apa yang kita perintah sama anak kita. Ya Bu ya? Ngakui. Ini memang kok lah. Ini aku ngakal. Taekon pun salah. Maka hati-hati, jangan jadi orang tua itu yang tahunya cuma perintah tapi nggak tahu melaksanakan apa yang kita perintah sama anak kita. Jangan. Berarti kita orang tua yang gak. Apapun ceritanya, anak pasti akan mencontoh sedikit banyaknya apa yang dibuat orang tuanya. Wong tua ini kayak sutradara tuh Pak. Tuh, wong tua ini kayak sutradara. Sutradara itu kan tugasnya ngarahno tuh. Ngarahno kowe kok acting ini ya, engko kowe dadi wong apik, engko kowe perani dadi wong sing jahat, engko kowe perani dadi ustadz, engko kowe dadi premani kan ngono. Iku sing ngarahno sapa? Sutradara. Nah jadi kita orang tua ini adalah sutradara kehidupan bagi anak-anak kita. Kita mau menjadikan anak kita adalah orang-orang yang dekat dengan agama atau anak-anak yang jauh dari agama, itu tergantung kepada kita selaku orang tua. Makanya Nabi ngomong ibda binafsi, awalkan dari diri kita. Yo kau perlu ya nih. Makanya hidup itu ujian. Gak ada manusia yang hidup ini gak diuji, semua diuji kok. Ibu diuji enggak? Apa ujiannya? Ya salah satunya Mekar. Coba ujiannya sampai apa Pak? Menghadapi hampir saya nyari Mekar itu pun ujian Pak. Semua kita diuji, bapak diuji, ibu diuji, saya diuji. Saya diuji enggak? Diuji Pak. Gak ada orang hidupnya gak diuji. Ujian Ustaz apa? Fotoku salah satu ini sepantu biji kurang biji. Oh di Pampang bangga kita. Barangkali aja rebutan di kandang ayam ini. Itu bisa ngincer nih. Siswa awal lewat ini wes jadi tutup warung bensin, jadi tutupan kandang ayam, cengah-cengah. Ini sepantu jatah Joko nggak segimu.
Kenapa hidup ini diuji Ustaz? Kenapa manusia hidup itu diuji sama Allah? Karena memang janji Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah menjadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian, Bapak Ibu. Makanya Allah menguji kita bukan karena Allah benci dengan kita, bukan karena Allah nggak sayang sama kita, bukan karena Allah nggak open sama kita, tapi karena apa? Justru karena Allah cinta dan sayang kepada kita, Allah peduli, Allah open kepada kita, makanya kita diuji oleh Allah. Kalau ada ujian berarti kan ada aturan, Pak. Nah, aturan ini yang berlaku kepada kita sebagai makhluk Allah. Ngaji kita citi wae. Itu kalimat dia berlaku itu Bapak Ibu dengar. Itu kan artinya ujian. Itu di dalam kitab Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir, itu yang ngarang Dr. Sulaiman Al-Asqar. Jeneng kitabnya Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir. Saya ngarang Dr. Sulaiman Al-Asqar. Beliau menafsirkan kalimat bila berwaktu itu Bapak Ibu artinya ujian, dan ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup di dunia ini punya iman, maka dia akan menganggap hidup ini sebagai ujian. Tapi nek menungsa urip gak punya iman, ra pernah kenal ibadah, maka dia gak akan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian. Itulah orang yang suka-suka dalam hidup ini. Sing penting urip, sing penting mangan, perkara sing dipangan halal atau haram belakangan. Ki wong sing gak duwe iman, kenapa? Dia gak menganggap hidup ini ujian. Dia lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia yang sesaat ini ada kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Ya Bu ya, Pak. Kira-kira nyambung gak ngaji ini? Nyambung kan Bu? Ini nyambung dan cepat siap ini. Mbak paham kan Mbak? Kalau nambah aja paham ya. Maka orang yang punya iman dia akan hati-hati dalam hidup. Kenapa? Dia sadar hidup di dunia sesaat, akhirat kekal. Dia sadar bahwasanya nanti apa yang dia lakukan di muka bumi Allah ini semua bakal dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada masa, akan ada waktu di mana mulutmu nanti akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Beriman itu apa? Ya, Bu, nyambung. Mungkin ngajinya nyengir tapi mikir ya, nyengir tapi mikir ya, nyambung ya. Apa tujuan Allah memberikan ujian dalam hidup? Nah, ini dia. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Nah, saya kita takon. Yuk. Nanti ini saya ngerti amalnya siapa yang paling apik. Nenek saya ngerti. Nenek yang tahu, ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik di antara kita. Ini yang di atas ini. Ini belum tentu amalnya lebih baik. Mungkin belum tentu. Apa masih yang kritis-kritisan kono ini? Ya benar ya. Coba ada yang satu orang tunjuk tangan, amal Ustaz paling baik. Coba ada yang berani ngomong gitu. Coba tunjuk tangan, amal Ustaz paling baik. Coba lah berani ngomong gitu, biar pijak kata ajarnya semua. Maaf. Yang tahu amal kita yang terbaik di sisi Allah itu bukan manusia, bukan kita, tapi Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha menilai Bapak ini. Kita nggak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ini yang ngomong ini yang ngomong. Ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Menurut siapa bilang betul kan? Ya yuk, biasa ngomong saiki, ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Aku yang ngomong, aku yang ngomong. Dah ya. Yang tahu hanya Allah. Amal siapa yang paling baik di antara kita. Makanya yang maha menilai itu Allah Pak. Tugas kita bukan menilai. Sing jenenge menungso tugasnya untuk nilai. Hei, Kang. Itu ngerokok acang kene iki. Itu kan sapa sing aku ceramah dari rokok kadongan pocot iki kebrongos.
Aku kemana kita cukup lepas ke saya sepuluh rencana. Dengar. Tugas menilai itu tugasnya Allah. Makhluk nggak berhak menilai makhluk saja. Hari apapun pangkat jabatanmu, makhluk orang menilai makhluk. Ustaz, aku kades. Meskipun kau kades, kau tetap makhluk, karena kau sifatnya manusia. Makhluk. Ustaz apa? Aku kadus. Aku jadi kadus sama dia jadi tekes ya gue kan ya. Makhluk dus. Ustaz apa? Aku babin Kamtibmas. Kenapa rupanya? Kau tetap makhluk. Aku Ustaz, orang kenal sama aku. Kau tetap makhluk cai. Makhluk nggak boleh menilai makhluk. Kenapa? Makhluk menilai makhluk nggak akan pernah adil. Nyambung tak? Nek menungso nilai menungso nggak bakal adil. Menungso menilai menungso bakal pilih kasih. Lo ya, melakno. Maka makhluk nggak berhak menilai makhluk, yang maha menilai cukup Allah. Jadi tugas kita sebagai makhluk, tugasnya apa Ustaz? Tugas kita bukan menilai, tapi tugas kita adalah saling mengingatkan. Nyambung toh? Bukan saling menilai, tapi saling mengingat. Apa yang diingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang diingatkan tentang kebenaran dan diingatkan tentang kesabaran. Ini tugas kita. Jadi makhluk gak boleh nilai makhluk. Apalagi menilai makhluk dengan casingnya, dengan bungkusnya. Nah, ini salah besar. Nah, sampai yang mau begitu aku tak mau delok aku yakin gue nak habis tadi. Jujur aja aku pahit-pahit aja kita enggak. Enggak kan? Saya yakin. Ya boya. Tapi Allah nggak pernah memandang dari casingnya. Maka makhluk nggak boleh menilai orang dari luarnya. Pelem, ngerti pelem? Mangga, itu mangga, jenungin mulus, urutan tukar. Lo salah ngomong kayak kok salahmu dewi nggak pernah itu kayak kok. Ngomong saya ngomong itu salah dewi nggak pernah ngerti salah ngomong kayak kok. Mangga itu luarnya mulus. Belum tentu dalamnya bagus. Bener apa ya? Mulus luarnya, kadang bosan jenengnya. Bener apa ya? Mulus jabone, kadang-kadang eneng kuleting jenengnya. Iya bu ya? Makanya adik-adik remaji, adik-adik remaji yang pakai baju rewang. Kau jangan sampai jadi perempuan mangga kau. Dengar kau dek. Dengar deh, dengar apa sih? Dengar deh. Jangan mau jadi perempuan mangga, tengok mangga itu dipajak. Regane murah, piro sekilo di Monas. Matangnya dia delok lah. Cino dicekel, dipijit, diambung peyot. Cekel lambung pejit peyot. Raiso 13, Raiso modalnya 13,5 kok. Terakhir ditinggal kada ditunggu. Iya boyo, toko meneng, saya ngarep tubuh piro, ini harga modal wae 13,5. Mateng ini ya delok, cekal ambung perak. Nggak iso 10, iso modalnya 13,5 kok itu net itu. Tinggal nggak jadi tubuh, terakhir nggak laku-laku diobral. 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000. Jadi jangan sampai kau jadi remaji yang seperti mangga yang mau dicium, dipijit, nanti kau peot. Tengok durian itu, luarnya tajam, berduri, tapi dalamnya hebat. Mahal harganya, betul? Tuh, jadi perempuan durian. Larangnya, piro, sebiji, telung itu pun gedine koyong das bayi. Mateng ini, ambungan. Enggak berdarah cangkem ini. Enggak kurang enggak. Oke lah, wong jenengan seneng dijimu, ya apa ya? Enggak wani kenal-kenalan. Aja sampai kecucuk kalau duri kan. Tekan omongan jimu parang, arep belani pun hati-hati didelok dalane. Jangan lindil. Ketok jalan ditancep mau parang.
Wis buka titik, bukan ini perasaan. Bang ceblok, payah buka ini. Wangi, manis, pahit, lemak, wong kabeh seneng. Jeruk lembut, luarnya tajam, maka casing itu tidak pernah menentukan isi saudara. Jangan kita suka menilai orang dari penampilan. Iku wong saleh iku satu cai. Kok ngerti kowe ketok teko jenggote? Maaf, iki jenggot gak jadi tolak ukur perkara jenggotan, kambing pun jenggotan. Terus sekarang ini, hanya ini gak bisa jadi tolak ukur. Betul apa ya? Wah, Ustaz Utsai itu orang baik. Kenapa? Oh kemana-mana pakai peci. Belum tentu. Kata manusia baik, tapi penilaian Allah belum tentu baik. Hari ini kan kita ngaku-ngaku aja tau, ngaku-ngaku orang bang. Yang ngaku-ngaku kan belum tentu diakui. Iya bu ya. Sampean ngaku kenal karo aku. Apa tentu aku kenal karo sampean? Orang. Iya bu ya. Maka sekarang kita kebanyakan jadi makhluk ini ngaku-ngaku orang baik. Padahal yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi setiap sesuatu yang sudah diakui tanpa dia mengakui, orang sudah tahu siapa dia. Jelas Pak? Ini kajinya kaji tasawuf ini, pelan-pelan aja. Makanya nyengir tapi ini. Maka hidup nggak boleh saling menilai, karena yang menilai cuma Allah. Allah aja nggak pernah menilai orang dari penampilan kok. Mana buktinya? Nih yang ngomong Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah melihat penampilanmu, tidak pernah melihat rupamu. Gak pernah Allah nengok kita dari penampilan. Kalau Allah masukkan kita ke surga karena penampilan kita, karena cantik jeleknya kita, karena ganteng cantiknya kita, tak pastekno wong singkat koi rono sing mlebu surga. Kok gitu ngomongnya ya ya. Pikir wae sing ayu kuwi ora. Wong sing kritis-kritisan iso kok melinjo kok apa yo. Berani sing cantik. Bapak-bapak ya kok pikiran sing ganteng kuwi Pak ora. Makanya kalau Allah memasukkan hambanya ke surga karena penampilan, karena cantik gantengnya, kita nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Berarti yang di surga cuma para artis, karena yang cantik yang ganteng cuma artis. Berarti Allah nggak adil. Kalau masuk surga karena cantik, karena ganteng, berarti Bilal bin Rabah seharusnya nggak di surga. Harusnya. Kalau kita baca biografinya Bilal bin Rabah, hitam, lemu, pendek. Oh ya Pak Babi ini nama dia betul. Potongan ini. Tukang kuli panggul nang pajak, kenapa? Budak dia, hamba sahaya. Tapi maka Allah tak memandang rupanya, masih hidup Bilal bin Rabah, tapi sendalnya, selopnya sudah terdengar sampai ke surga. Hebat nggak? Sekarang kita tanya, ini yang di atas ini, Pak Kades, sepatumu itu menang surga. Berat. Kalau bisa sepatu PDL-mu bisa dengan surga. Boleh enggak? Apa bintang Mas? Sepatumu sudah terdengar di surga. Tuh, selopku, sendalku yang ku bawa ceramah kemana-mana sudah pasti ada di surga. Sudah pasti ada di surga. Enggak, kok sok tahu kan sih kan? Belum tentu. Tapi hebatnya Bilal bin Rabah, dia tidak cantik, tidak ganteng penampilannya, tapi dia bisa mencuri hati Allah. Dia bisa merayu Allah sehingga apa? Masih hidup orangnya, tapi sudah terdengar di surga sendal yang dia pakai. Ya Bu ya. Makanya nih orang jangan dari penampilan, belum tentu orang yang hari ini kita tengok masih hobi mabuk, masih hobi judi, urung gelem nang masjid, belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Bisa jadi ketika dia dapat hidayah, dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Benar apa ya? Ini yang ngomong Allah Pak. Kan ini bagaimana kesempatan untuk merefleksikan diri dan perbaikan diri kan gini. Ini kan wajah mikir ini Pak. Bahwasanya Allah selalu memberikan kesempatan kita makhluknya dalam berbagai hal. Tinggal lagi kita mau ngambilnya apa enggak kan gitu lah. Ya Bu ya.
kalau sudah orang yang bergajul, yang ahli maksiat sekalipun ketika dia dapat hidayah, bisa jadi dia bakal lebih baik dari kita. Karena Allah yang ngomong, kalau sudah hambaku kasih makhlukku berikan hidayah, maka tidak akan ada satupun yang mampu untuk menyesatkan. Tapi kalau hatinya sudah tersesatkan, takkan ada satu makhluk pun yang mampu untuk menolongnya. Makanya sering dibelok karo Gusti Allah itu bukan kita yang sekarang, tapi nanti akhir dari kehidupan kita. Bisa jadi hari ini kita dibilang orang baik, tapi di akhir hayat kita mati belum tentu dalam keadaan baik. Ya boyo, ya pak ya, biar takon aku. Lebih apik jadi mantan orang apik, jadi mantan orang baik atau mantan orang jahat? Hah? Mantan orang jahat, kenapa dulu jahat sekarang baik? Kalau jadi mantan orang baik, dulu baik, sekarang jahat. Ini sekarang aku tanya lagi, mana lebih bagus? Mantan ustaz atau mantan bandit? Oke, gak apa-apa, mantan bandit, tidak masalah, namanya pilihan. Ini sekarang aku tanya lagi, mana lebih bagus? Ustaz jadi bandit, apa bandit jadi ustaz? Oke, no problem guys. Namanya hidup pilihannya kan. Aku terima itu kok. Mana lebih baik? Ustaz mati di hotel, apa bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, gak masalah. Orangnya gampang, gak masalah. Cuma setelah Pak Polisi olah TKP ya baru konangan. Ustaz itu memang matinya di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi mati dalam keadaan mencuri kotak infak di orang sekampung. Enggak kok ketoknya sampai itu zolim tenan kalau aku masih ngomong. Kenapa? Makanya hidup jangan suka menilai orang dari penampilan, jangan pernah suka menilai orang di saat dia yang sekarang. Kenapa? Ya bukan libur-libur, sabit 10 banyak ala dinik. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ini bisa jadi dia belum baik, tapi nanti ketika dia dapat hidayah, dia jauh lebih baik daripada kita hari ini, Pak. Inilah kesempatan yang Allah kasih sama kita. Selagi kita hidup, manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu amal kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku rajin sholat. Kenapa kayak kau rajin sholat? Udah pasti aku ke surga, Ustaz. Belum tentu. Tergantung niatnya. Sholatnya niatnya apa? Main dia ngomong api, main dia ngomong rajin ke masjid. Wah, berarti niatnya karena manusia, bukan karena Allah. Coba. Kemudian sholatnya wong Tanjung Morawan. Pas paham aja. Delok-delok Imam Misi. Kemudian tidur menerek poso. Itu delok sampai sini Imam Tarawih sih. Si orang suwi rasa. Kalau gini kan kok sih, dengan gini terawihmu berapa kali gini kan? Hah? 11. Gak masalah loh, 11 ada 23 ya urusanmu. Mau 11 benar, mau 23 gak salah. Yang salahnya mana? Ya bujumu itu. Ya mau 23 mau 11 gak ada yang salah, kok yang salah yang gak sholat deh. Dan sekarang saya tanya, kalau ada masjid dua, yang satu 23, yang satu 11, bakalannya sekabeh sinenggi. Di kelakuan masyarakat Indonesia. Sing 11 kali loro, sing sitok imamnya kenceng, sing sitok imamnya suwi di sing laris. Ya 11 rakaat imamnya suwi. Yo ngotot. Nah, kadang imam itu sok paten, jijik juga gitu. Tentang suaranya cantik, napas panjang, angkat takut sampai semenit lebih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Mengandung terkenal nama. Saya ngomong gak usah serat gini langsung. Gue sing bengkel, ngomong ngajak ini. Saya ngomong gini kami seni, memang sebelah kami seni. Karena kami sok paten cici aku. Jadi biar tahan dia lah. Bapak itu kan tengah-tengah nggak mungkin yang kau bilang. Tadi kalau ngomong nggak sama matang itu. Jadi dia solusinya itu pindah piye juga ada cuci kencang. Jadi status yang salah pemilu kue wae ya wis melu. Kasus susul ketemu aku, susul mah ya wis iso berbuka ya. Jadi nasi berikan begini piye tahan kemana lah dan aku kurang sampai naik ke sawah. Mau buka bermangan roti pelatak kok. Bertemu sekali ramping, buat mengurangi kesehatan bulu ini. Jadi so pindah-pindah, si so pindah masjid lain. Pas pindah masjid lain, imam singan ke pindah rombong. Umat tidak sendiri, begitu tuh iki meneh. Saya imam rungu, oh ada cocok ya, tidak ada. Jadi dari mana? Dibanti Fatihah Hasan Abbas ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kaki aja terus. Kencang baca Fatihah baca surah lali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kajian tidak sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi macam-macam. Innamal a'malu semua tergantung kepada niat. Kita nggak tahu kebaikan kita yang mana yang memasukkan kita ke surganya Allah. Makanya Allah ngomong, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabil. Orang yang beriman itu adalah orang yang hajaru, orang yang terus berpindah, orang yang terus berhijrah. Pantang ada kesempatan, dia akan lakukan kesempatan itu mengisinya dengan kebaikan. Ini manfaatnya. Nek kesempatan dimanfaatkan dengan baik, maka apa yang terjadi? Perubahan diri akan lebih baik, menjadi manusia yang lebih manfaat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dia istiqomah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, maka rahmat Allah pasti akan selalu datang kepada dirinya. Kalau rahmat Allah sudah datang, Pak, wallahu ghafurur, maka ampunan dan sayangnya Allah akan kita rasakan. Tanpa jalur batin lain Allah bakal ngampuni. Bapak ya. Hanya jangan pernah menilai orang itu dari dia yang sekarang, karena ketika dia dapat hidayah bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Are you understand? Kampung murah so Inggris. Allah nggak pernah memasukkan ke surga makhluknya dengan melihat ganteng atau cantik. Kalau perkara ganteng cantik baru masuk surga, maka yang di surga cuma habis. Sahruka, Samanta, Andi Barang, aku aneh dengan bumi rumah manis. Allah gak melihat penampilan. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat berapa banyak harta kita, karena Allah tak pernah menilai orang, memasukkan orang ke surga karena banyaknya harta. Berapa banyak orang yang banyak harta bukan di surga tempatnya, tapi malah di neraka. Mana buktinya? Qarun di neraka, Namrud di neraka, Sa'labah di neraka, Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh, dibinakan Allah supaya apa? Bisa kita ngejek-ngejek. Ternyata harta tidak menentukan kita masuk ke surga Allah. Kenapa Ustaz? Karena harta kita yang sesungguhnya itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Nek harta sing mbok simpen-simpen itu ora ning artine nek gak pernah sampean belanja nang dalan Gusti Allah. Simpen-simpen terus masih nggak pernah buat sedekah, nggak pernah ingat kalau anak yatim. Kalla balla tukrimu mal yatim, wong sing lali kalau anak yatim berkah hidupnya dicabut. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin, dia lupa sama orang miskin, maka Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Maka aneh wong saiki waktu deen koyo deen senang lali karo Gusti Allah, waktu susah ngaduni karo Allah. Kan lucu.
Nek sakit ngabuni karo Allah. Tenang, aku baru kita obat. Aku nek wis mari aku ora masjid. Setelah mati rasakan sakit itu. Sampai dibungkus pirang-pirang botol enggak mati lagi ya Allah. Ini contoh deh. Begitu mari lari kalau sakit, waktu sakit pengen ke masjid, wis mari dalanan masjid pakai kok. Akhirnya ngono kuwi. Iki dulu ini omong kono. Cuman wong kono sing dari ini. Maka Allah akan berapa banyak harta kita, maka jangan kau simpan hartamu, nggak akan bisa menolong. Yang ada malah bahan jadi rebutan ketika kita sudah mati. Harta gunung gini, nah itulah. Kenapa ada harta gunung gini itu mau? Gunung sing grek gini sing brondol. Makanya ini harta gunung gini. Nah ini kita udah tidak di wong koyo mati nggak usah ninggalin warisan. Itu prinsip urip kuwi. Tenang. Ake hartaku, ake warisanku, tapi maaf ketika aku mati, aku nggak mau tinggalkan warisan. Jadi gimana maksudnya Ustaz? Abe tak gawe jenenge bojoku. Lu tenang Pak, kan sudah saya hibahkan. Maka saya mati nanti udah nggak nanggung apa-apa. Dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili ada 2 azab bagi orang yang meninggal ketika dia nanti belum membagi warisan dan harta hutang kita. Cuman itu Ustaz, nanti lah aku diundang lagi, nggak sekarang itu. Itu ada babnya lagi Pak, jangan sekarang, enak tadi kalau semuanya sekarang. Nggak perlu penjelasan nanti, biar penasaran kok undang lagi. Ya. Maka kalau bisa mati itu nggak usah ninggalkan warisan, walaupun harta kita banyak. Saya dari sekarang sudah saya persiapkan kok Pak. Itu semua saya buat nama istri kok. Rumah saya buat nama istri, mobil nama istri, ladang, kabeh tak gawe jeneng ibu. Kenapa Ustaz buat nama istri? Apa karena Ustaz takut? Oh tidak. Jadi Ustaz kenapa? Itu warisan dari mamanya. Kalau senengin dia, aku sih boleh enak tenang guys. Maka harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan sombong dengan hartamu kalau nggak pernah kau belanjakan sia-sia, dititipin nikmat, diketingi harta, tapi nggak pernah digunakan nggak ibadah, rugi kamu. Kok nggak kau tarif banyak? Mana kau tarif tadi? Hah? Udah clear kau tarif banyak? SKB? Ini saya nganggur kan dong ini. Tenang SKB ini. Itulah nanti yang akan menolong kita. Jadi bilang jangan dikeluarkan dulu kok merengkel itu. Harta itu yang bakal nolong kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mangkana lahu malun, falyatasaddaq bimali." Kalau ada hartamu, silakan kau sedekah dengan hartamu. Kalau Allah kasih kau sedekah, kalau Allah memberikan, menitipkan kepadamu harta, gunakan harta itu sebagai kesempatan untuk ibadah. Nah kan itu Jibril memanfaatkan berbagai bentuk kesempatan untuk refleksi perbaikan dititipi harta, dia jadikan kesempatan untuk ibadah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu, sedekah dengan hartamu. Sedekah nggak mesti banyak kok. Biar 2.000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin. Ketimbang sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Ikut sedekah, ikut serangan fajar. Ini duduk mana lagi Pak? Duduk mana lagi? Al-marosi wal-murfasi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap sama-sama masuk neraka. Udah nggak usah tengok-tengok dong, tobat aja kalau kau terima. Sampai kapan dengan pemimpin yang adil dan amanah kalau suara mau dibeli kepada dia. Betul nggak Pak Kades? Ini aku sampaikan Pak Kades supaya kita bijak. Suaramu sudah dibeli, seakan-akan kau sudah dibeli. Setelah nanti dia jadi, dia akan semena-mena kepada rakyat. Nanti, nah 100.000 nomor sekian, enggak, ngomongin satu cair, enggak haram, 200, enggak, 300, enggak, 500, enggak, jangan sejuta nomor dia, ini yang buat rusak. Maka biar sedekah 2.000 tapi setiap hari, biar sedikit tapi rutin daripada banyak tapi sekali sedikit. Maka jangan bangga dengan hartamu. Ketika nanti kau mati, kau bawa nggak cincin yang ada di jarimu? Kau bawa nggak? Jangan sombong kalau kau punya harta emas banyak. Entah masih apa kabin cincin dipasang cincin.
10 biji pasang cincin kaya robot mlakune pun kaku nanti yo ono jijik bukan ngapain ini begitu kau mati kau bawa enggak barang yang kau sombongkan itu mati untuk siapa cincin itu? Untuk siapa? Gak usah ditanya tuh untuk suami untuk suami tapi kan suami itu nangis saat pencitraan pemain kabel itu mama cepat sekali kau meninggal ya padahal aku belum siap kehilangan anak kita masih kecil-kecil mama tapi Allah lebih sayang kepada mama ya Allah mama cabut sinan jentik alhamdulillah mama ya Allah mama kalau tahu cincin banyak ini kenapa enggak dari dulu kau mati mama cabut sinan jari manis kantong angkat jari mama makin kencang nangis ibu sungguh ya Allah mama mama kalau ini tekan kenapa kau kan sing iki payahnya bule apa pikir nangis sekarang anu payahnya bule maka kau jangan sombong kau simpanlah harta itu tak pernah kau manfaatkan di jalan Allah maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan bila Israel datang hampiri tinggallah harta emas dan perak nafas terhenti lemahlah diri jasad terbaring tidak bergerak tiada lagi teman ketawa tinggallah pangkat harta melimpah ke tempat sunyi jasad dibawa dalam keranda dibawa pindah kabeh pindah sing melu apa makanya wong mati pasti nggawa wong mati nggawa kain kapan wong mati gak ada yang nggawa amal pak wong mati gak ada yang nggawa amal aku ustaz sing ngomong wong ninggal gak nggawa amal wong ninggal nggawa kain kapan 3 lapis wong lanang 5 lapis wong wedok tapi apa lebih tebel wong wedok karena bangkine wong wedok lebih mampu bisa kakek bola ini wong wedok lebih mampu bangkit kenapa kok pakai skincare skincare lainnya putih gulung rong kalau jadi aku pak kayak lalu udah benar lainnya putih gulung rong dua pun kasih kiri pecah-pecah emang nanti kesuap sing dulu orang pantes amin pakaian bola tukur-tukuran sulam-sulam malis haram terus nggak usah tengok malis kalian dong tengok aku aja kalau udah mau buat taubat minta ampun sama aku udah nggak usah tengok aku aja yang bilang itu boleh itu nggak boleh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh manusia kami ciptakan dalam sebaik-baik bentuk kau sudah cantik dari lahir bahkan waktu penciptaan manusia yang namanya wanita malaikat sampai ini malaikat sampai protes apa kata malaikat ya Allah kenapa engkau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya wanita apa kata Allah tengoklah malaikat di balik tangannya yang lembut wanita mampu membesarkan anak-anaknya jelas ya ini kau wedok sing tangan kasar oh berarti dia kerja proyek itu tuh di balik tangannya yang lembut kata Allah dia mampu merawat dan membesarkan anak-anaknya tengok di balik hatinya yang rapuh tapi dia selalu bertahan ketika disakiti udah masa kalau tentang kau biasa aja aku gak ngomong gini orang kan maunya gini oke ini makanya suka ngomong hebat gak bu perempuan lembut tangannya mampu mendidik anak-anaknya bukan cuma satu kadang selusin anaknya tapi bagus semua rapuh hatinya selalu disakiti tapi dia selalu bertahan ini apa yang sering nyakiti perempuan siapa? Musa ini boleh sombong dulu dalam tarik dulu kurang loh suara yuk suara nih ya makanya itu
Guyung-guyung misalnya selesai. Oh, ya kan jangan ngaji opo ini ya Allah. Nyenengan tapi nih guyon tapi neneng ilmune ya yo. Aku wis ngerti wis mumet mikir Mekah, gak mungkin aku lama itu tegang-tegangan. Ya, nih kau sudah cantik maka jangan mau rubah-rubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kalau dirubah apa Ustaz balasannya? Summa radadnahu asfala safilin. Maka nanti kau akan dicampakkan Allah ke aspal. Di aspal ini, saya jagung ini kan aspal. Aspal ini dari bahasa Arab. Aspal. Aspal itu artinya apa? Tempat dipijat. Apa yang aspal sendi-sendi? Ini orang, ya aspal dipijat loh ya. Aspal artinya tempat pijatan. Safinin, pijakan yang paling dalam. Berarti orang yang suka merubah-rubah ciptaan Allah, nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kerak-kerak itu. Silakan coba di sana. Silakan. Obat kau dulu lah. Ini pesek kasih plastik ya. Pesek lain malah hemat apa semua tulis di situ. Sulam bibir, memang kok sulam bibir itu oh main tebel ini judul menang pokok minggu. Rasa kakek polang itu ya ilaha illallah. Misal apa lemak kuat yang aku lemu, orang sudah lemak apa yang sudah lemak santai itu menghilangkan lemak yang bisa itu. Murid kok kakek polang, lemu gitu. Rambut di perang-perang kayak ini, rambutnya abang, gak cintangan. Kalau setelah sekolah bebasan ngomong ibu semua, gak usah kayak ngomong, aku nyelamatkan nyawamu ini. Karena semakin wong wedok, perawatan kita semakin memesan. Kita sendiri kalau skincare, produk, treatment, apa? Ustaz kok ngerti? Aku nggak salah. Lihat balik ngomong. Dia nanti ngomong balik ke dokter bulu-bulu kayak menelok. Hati-hati kita ya. Jadi Ustaz apa? Kami nggak boleh berhias, silakan. Yang bilang kau nggak boleh berhias, silakan. Sunnah berhias itu. Tapi niatnya berhias untuk siapa Bunda? Untuk siapa? Tambah gini ngomong itu lainnya jawaban yang itu. Berhias tapi niatnya untuk suami siapa? Suami memuaskan, suami nengok pun suami. Ake mau wedok saiki sing dan dia singgang di suami ini dhewe, tapi di suami ini kok ngake. Banyak nggak Pak? Banyak nggak Bu? Banyak. Dan nggak di bojone dhewe, tapi di bojone kok. Aku mau pernah. Ya maksudnya korban butuh korban. Pernah nih. Aku pernah pulang ceramah di salah satu tempat tengah malam, Pak saya pulang ceramah. Orang-orang gini orang. Dengan ngomong api-api lah. Itu kan saya pulang ceramah tengah malam Pak. Itu di atas pukul 1 malam. Saya kan kalau habis ceramah batikan, kan biasa batikan. Setelah ceramah saya buka baju, saya lepas peci, saya tidur di bangku tengah. Jadi waktu malam itu tiba-tiba mobil berhenti. Waktu mobil mandek, aku takon karo supirku, Pak mandek, maaf Kiai, kenapa? Tuh mengarap Kiai, ini sing cegat. Siapa sing cegat? Delok lagi aja, Pak delok. Wedok. Ditekani, ojo jendela itu diketuk. Tak bilang, kenapa kau setor kami? Gimana Pak? Belum ada panggilan. Maksudnya apa? Saya nggak paham Pak. Oh, jadi saya cuma emosi. Tanggi peci, Pak ngomong, kurang ngerti, aku Ustaz. Malah jawab, Ustaz pun nggak apa-apa cuma berkaya itu. Ini jalan genang dengan
Makanya silahkan kau berhias, tapi niatnya untuk suami sendiri. Ketika suamimu memandang wajahmu, timbul rasa gembiranya, maka Allah dan para malaikat akan ridho kepadamu. Jangankan kau berhias untuk suami, maaf, kau buatkan air minum untuk suamimu ketika suamimu pulang bekerja, karena Allah kau membuat dan niatnya untuk suamimu. Kata Imam Al-Ghazali, seteguk air minum yang masuk ke tenggorokan suamimu bunda, itu mampu menggugurkan satu dosa yang pernah kau buat kepadanya. Seteguk ambil rompong bisa begitu suami ngomongin si kencok, amin. Seteguk saja mampu menggugurkan satu dosa. Pemirsa baik, rontokan itu semua. Makanya silakan kau berhias, tapi lihatnya untuk suami. Tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia seorang istri, kecantikannya digunakan tidak untuk menggoda orang lain, untuk orang lain kecantikannya dia tutup, tapi kecantikannya hanya dia subuhkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan nggak jadi istri cari ibadah. Makanya Aisyah itu kalau mau tidur dia selalu berhias, bebedak, bermakeup, bercelana, supaya apa? Rasul senang. Nah kita pak nanti capek sedino kerja, ada turun dulu bujurnya kita cantik, kita nggak capek muka. Ini orang bukan ibadah malah sono. Kamu ini lainnya cenderung di pengakuan lebih. Ini baru bujurnya. Berdandan berhias pun juga kesempatan sebagai ibadah, tapi niatnya karena Allah dan untuk suami semata. Dengar bunda, kau pun begitu pak. Kalau istri sudah melayani engkau dengan baik, kau muliakan istri. Hari ini kau jadi kades pak, karena ada doa istri. Itu masih doa. Belum masnya yang pribadi waktu untuk kampanye semua. Betul apa ya? Pak Babin Kamtimas, hari ini kau bisa seperti ini. Kenapa? Karena ada doa istri. Saya bisa sampai di detik ini, sampai di tempat ini, sampai di saat seperti ini, sampai sekarang ini, sampai saat sekarang ini di posisi sekarang, karena ada doa istri saya. Maka muliakan istrimu pak ketika kau sudah berhasil. Tengok Nabi Khadijah itu kalau tidur sama Rasul, Khadijah nggak pernah pakai bantal. Bukan berarti Rasul nggak punya bantal. Sengaja bantalnya disingkirkan. Untuk apa? Agar Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Membaca Sirah Nabawiyah menetes air mataku. Ternyata sebegitu hebatnya Rasul itu memuliakan istrinya. Bantal disingkirkan agar istrinya tetap tidur di lengannya sendiri. Bocor ini begitu tak tutup bukunya, bujuku tak lompat bantal buang tapi. Lo kok ngono pampis lengan itu. Begitu gue nggak usah turun ke bantal, keturunan lengan. Oke. Kan bengi sampai kami sholat subuh, begitu takut, tanganku kayak pokok lindung, begitu. Sanggup tidak main lagi. Si sombong ibu suku ngomong, menepak cukup. Gak mampu kita ikut Nabi gerak-gerak. Ya kan, ngomongnya butuh main buat orang salah. Kalau salah lalu abot. Coba-coba kita sampai itu angin abot. Dulu jalan ramas apok namanya. Maka hari ini apapun kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai ibadah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqwa. Tiap-tiap pekerjaan yang dimulaikan dengan membaca bismillah, maka fahuwa aqwa, pekerjaan itu takkan pernah terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dititip belanjakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolong agamaku kata Allah, maka kau akan beriman.
menangkan agamaku kau akan kumenangkan. Tolong agamaku kata Allah maka kau akan kutolong. Wa yusabbit agamakum dan akan diteguhkan kedudukanmu. Tidak ada orang yang melarat gara-gara sedekah. Maka bisa jadi hari ini hidup kita susah, bisa kurang aja. Bisa jadi karena sedekah kita pun kurang. Ya Pak ya, ingat Allah titipkan nikmat adalah untuk dibagi-bagi kepada makhluknya yang menitipkan. Jangan dengan titipan nikmat yang diberikan kepada kita lantas membuat kita sombong dan berbangga diri seakan-akan nikmat itu karena hasil jerih kita. Enggak, tanpa ada campur tangan dari Allah, demi Allah kita nggak akan dapatkan itu semua. Maka sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya harta kita, maka manfaatkan itu sebagai jalan ibadah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Uripe menungso koyo lampu teplok bahan bakar minyak. Nek wis minyake entek tanpa diembus lampune bakal mati. Maka selagi lampu itu masih menyala, napas itu masih ada, jantung itu masih berdetak, teruslah berbuat kebaikan, manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita agar apa? Nikmat itu kita manfaatkan jadi kebaikan, kebaikan itu akan bernilai doa, doa itulah yang akan merubah diri kita menjadi lebih baik lagi saudara. Amin. Amin. Nanggung tau ngaji ini? Nanggung insya dia lele digawa balik ya yuk ya, digawa balik ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Wis baik, maka yang disampaikan pertama tadi apa? Hidup ini ujian itu diberikan Allah bukan karena Allah benci, tapi Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Bukan perkara status dunia yang Allah pandang, bukan perkara rupa, bukan perkara harta, bukan perkara cantik jelekmu, tapi yang Allah pandang adalah amal kita. Amal baik lahir dari hati yang bersih. Hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang baik. Kenapa? Baik buruknya adab dan akhlak tergantung kepada hati kita masing-masing. Yang kedua tadi apa? Hidup jangan suka menilai, karena tugas kita bukan saling menilai, tapi tugas kita selaku makhluk adalah saling mengingatkan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Ingatkan tentang kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Wis, gue barangkali Bapak Ibu cerita sampai no, mudah-mudahan ini tadi nasihat ini kita sehati, tapi khusus nasihat untukku yang menyampaikan. Insyaallah semua aku doakan Bapak Ibu yang kutinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap istiqamah di jalan Allah. Bapak Ibu yang kutinggalkan Allah bebaskan dari kesulitan dan beban hidup. Amin. Saya yang malam ini harus kembali ke 50, doakan saya dan rombongan selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, mohon doanya agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada saya. Bapak Ibu, mohon doanya dimanapun saya berdakwah, doakan saya agar senantiasa Allah menjaga dan melindungi saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf karena pagi besok saya harus kembali lagi ke Pekanbaru. 2 hari dari Pekanbaru saya harus ke Provinsi Bangka Belitung. Dari Provinsi Bangka Belitung mungkin nggak kembali karena langsung ke Sumatera Barat. Tanggal 22, 23 saya istirahat, 24 saya di Simalungun, 25, 26 libur, 27 pencoblosan. Ingat, jangan sampai beda pilihan kita rusak ukhuwah yang sudah kita jaga. 28 istirahat, 29 berangkat ke Makassar, Sulawesi, kemudian berangkat ke Kalimantan. Dari Kalimantan Utara saya nggak balik, saya harus menyeberang ke negara Malaysia karena ada di Provinsi Kinabalu. Saya safari dakwah seminggu, di Brunei 5 hari, dan di Singapura ada 3 hari. Itu pun nenek sehingga. Nenek sehingga mau buat cicilan dengan orang. Terima kasih, mohon maaf bila ada masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.